Bab 3. Hari pertama di rumah mewah. Malam pertama di Jakarta, suasananya sangat berbeda dengan suasana di desa. Di sini sama sekali tidak terdengar suara jangkrik atau hewan-hewan malam. Kamar Maura bersebelahan dengan kamar Bo Marni. Malam itu ia merasa bosan di kamarnya. Ia pun masuk ke kamar Bo Marni dan berbincang. Bo Marni bercerita jika ia sudah hampir 15 tahun bekerja di rumah itu. Tanpa terasa, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Maura berpamitan pada Mbok Marni untuk tidur. Terdengar azan subuh berkumandang. Maura segera beranjak dari tempat tidurnya. Langsung saja ia mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat subuh. Di dalam sholatnya, Maura selalu menyematkan nama sang ayah yang telah berpulang pada Sang Pencipta. Selesai mengerjakan sholat subuh, ia masuk ke dapur dan ruang belakang untuk bekerja bersama Bo Marni. Saat itu Maura mencuci pakaian, sedangkan Bo Marni memasak menyiapkan sarapan untuk penghuni rumah. Bo, saya mau ke Bandung, titip anak-anak ya. Kalau ada apa-apa kabari saya. Terdengar suara Bu Mary yang berbicara pada Bo Marni. Baik Bu, ini sarapannya sudah siap, ucap Mbok Marni yang telah selesai menyiapkan sarapan di atas meja makan. Terlihat dari kejauhan, Bu Mary duduk di kursi meja makan melahap makanan buatan Mbok Marni. Dari arah belakang Bu Mary, muncul Bimo dengan wajah yang masih mengantuk dan rambut acak-acakan. Hai Ma, mau kemana pagi-pagi sudah rapi? Ucap Bimo sambil menggosok matanya menggunakan kedua tangannya. Mama mau ke Bandung. Kamu kalau ada apa-apa di sini kabari Mama ya, ucap Bu Mary. Menurut cerita dari Mbok Marni, sedari kecil, Miko dan Bimo memang sudah sering ditinggal di rumah bersama pembantu. Ibu dan bapak selalu sibuk dengan usahanya, bahkan mereka bisa berhari-hari tidak pulang ke rumah yang di Jakarta. Bo Marni adalah orang kepercayaan Bu Mary di rumah, sampai-sampai Bo Marni merasa sudah seperti anak sendiri pada Miko dan Bimo. Maura, Bo, saya pergi dulu ya, titip rumah dan anak-anak, ucap ibu berpamitan. Baik Bu, sahut Maura dan Bo Marni. Terlihat Bu Mary memeluk Bimo, kemudian tangannya mengacak-ngacak rambut Bimo. Bimo pun memeluk balik Bu Mary. Memang ia terlihat lebih dekat dengan ibunya ketimbang Miko. Heh, kamu tolong bikinin saya teh manis dong, ucap Miko pada Maura yang kala itu sedang merapikan ruangan. Baik mas, jawab Maura. Miko duduk di ruang TV dengan posisi kaki lurus berada di atas meja. Tak lama, Maura datang membawa teh dan menaruhnya di meja dekat telapak kaki Miko. Pandangan matanya fokus pada layar TV. Ia sama sekali tidak mau menurunkan kakinya. Gak sopan banget, batin Maura. Maura kemudian melanjutkan pekerjaannya merapikan seluruh ruangan yang ada di rumah itu, termasuk kamar Miko dan Bimo. Maaf mas, saya izin merapikan kamarnya, ucap Maura pada Miko yang kala itu masih berada di ruang TV. Jawabnya bergumam. Maura melangkahkan kakinya menaiki tangga dengan membawa lap dan juga sapu. Perlahan ia membuka pintu kamar Miko. Terlihat kamarnya yang berantakan. Ia pun merapikan semua barang yang berceceran seperti kertas, buku, dan lain-lain. Lalu ia merapikan tempat tidur dan membersihkan kamar mandinya. Ketika ia menyikat kamar mandi, terdengar suara pintu kamar yang dibuka. Miko masuk ke kamar, kemudian merebahkan badannya di atas kasur yang baru saja dirapikan. Tak lama suara ponselnya berdering. Halo sayang, iya nanti aku jemput jam 10 ya. Oke sayang, I love you, ucap Miko pada lawan bicara di ponselnya. Maura telah selesai mengerjakan pekerjaannya. Ketika ia keluar dari kamar mandi, ia melihat Miko tengah terlentang di atas tempat tidur dengan bertelanjang dada. Sontak Maura menutup mata dengan kedua tangannya dan langsung membelakangi Miko. Miko yang heran melihat tingkah Maura langsung berkata, "Kenapa kamu? Kayak lihat setan aja," ucap Miko dengan nada ketus. "Maaf mas, saya permisi," jawab Maura sambil melangkahkan kakinya dengan cepat keluar kamar Miko. Maura melanjutkan pekerjaannya dengan menyapu halaman belakang. Terlihat Bimo yang sedang berolahraga di ruang fitnessnya. Hai Ra, rajin amat, sapa Bimo pada Maura dari kejauhan. Bimo memang jauh lebih ramah jika dibandingkan dengan Miko. Ia lebih sopan dan lebih bisa menghargai orang lain. Mas Bimo, iya nih mas, banyak daun-daun yang jatuh,
jawab Maura sambil menggiring dedaunan yang kering masuk ke dalam pengki dengan sapunya. Bimo kemudian duduk di pinggir kolam dan membuka bajunya. Terlihat tubuhnya yang atletis dengan kulit putih bersih membuat Maura langsung salah tingkah. Bimo berjalan mendekati kolam lalu masuk ke dalam kolam dan berenang. "Ra, nanti kalau sudah selesai menyapu, tolong bikinin saya jus jeruk ya," ucap Bimo yang tengah berada di dalam kolam. "Baik mas," jawab Maura. Maura memasukkan daun-daun kering itu ke dalam plastik sampah kemudian menyimpannya di dalam kotak sampah. Ia kemudian masuk ke dapur dan membuatkan jus jeruk pesanan Bimo. Dengan diajarkan oleh Mbok Marni, jus jeruknya pun selesai dan segera ia antarkan kepada Bimo. "Ini mas, jusnya," ucap Maura sambil meletakkan jus jeruk itu di atas meja taman. "Oke, makasih," ucap Bimo sambil naik ke permukaan kolam. Terlihat dadanya yang bidang dan berotot juga bagian bawahnya yang sangat nampak bentuknya karena basah terkena air itu membuat Maura langsung memalingkan wajahnya dan menunduk. Ia berjalan cepat sambil menunduk ke arah dapur. Ketika ia berjalan, ia tak sengaja menabrak Miko yang berpapasan dengannya. "Aduh, maaf mas, maaf saya nggak sengaja," ucap Maura sambil membungkukkan badannya. "Gimana sih kamu? Kalau jalan tuh makanya lihat ke depan, bukan ke bawah," jawab Miko dengan nada kesal. Miko yang sudah terlihat rapi itu akan pergi ke kantor agen properti miliknya. Dengan kemeja putihnya, ia berjalan menuju garasi mobil. Kemudian ia pergi dengan mobil sportnya yang berwarna silver. Maura melanjutkan tugasnya, yakni mengepel rumah yang luas itu sendirian. Sedangkan Mbok Marni masih terlihat sibuk di dapur mencuci piring. Ketika sedang asik mengepel lantai atas, terdengar suara pintu kamar Bimo terbuka. Dengan senyuman di wajah tampannya, ia berkata, "Yang rajin ya, Ra, nanti aku kasih bonus, hehe," ucap Bimo sambil menutup pintu kamarnya. Mas Bimo, bisa aja. Mau kemana mas?" tanya Maura yang masih dengan gagang pel di tangannya. "Biasa, mau kuliah," jawab Bimo sambil berjalan menuju tangga. Dengan memakai kaos putih, celana jeans robek, topi hitam, dan ransel yang melingkar di bahunya membuatnya terlihat sangat tampan dan keren. "Bo, saya pergi dulu ya," teriak Bimo pada Mbok Marni. Bimo memang menganggap Mbok Marni sudah seperti keluarganya sendiri. Sedari Bimo berumur 8 tahun, Mbok Marni sudah bekerja pada keluarganya. Terkadang Mbok Marni lah yang merawat Bimo ketika ia sakit, karena Bu Mary selalu saja sibuk dengan usahanya. Apalagi ayahnya yang jarang sekali ada waktu untuk keluarga. Bab 3 selesai. Tunggu kelanjutannya di bab 4 ya. Buat teman-teman yang belum subscribe channelku, jangan lupa di subscribe dulu. Terima kasih.